Satu, dua, tiga, action. Take pertama. Kali ini kita pengen membahas salah satu perkara perjanjian jual beli yang pernah kita tangani. Ada hal yang unik di sini. Jadi dalam perkara itu terungkap dalam fakta persidangan melalui alat bukti dan semua keterangan saksi tidak pernah ada disebut atau mencantumkan tentang kesepakatan harga. Padahal sebagaimana yang kita tahu dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli itu adalah kesepakatan di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harga sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, di sini kan ada harga. Nah, terus dalam pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewajiban pembeli, yaitu membayar harga barang sebagaimana yang telah disepakati, baik tentang tempat dan waktu. Nah, jadi boleh dibilang dalam dalam sebuah jual beli itu harga adalah hal yang mutlak, harus ada. Mustahil dianggap telah terjadi jual beli apabila tidak pernah ada harga. Pertanyaannya sekarang, kalau menurut teman-teman perkara yang telah disampaikan Pak Sandi Mutakin alias Pak Suhu ini, ya, seandainya kita posisi sebagai penjual perkara ini, apakah one prestasi ataukah perbuatan melawan hukum? Tulis di kolom komentar. Tapi perlu diingat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sandi tadi itu harus memenuhi daripada pasal 1338, yaitu asas beretikat baik. Kalau tidak ada asas etikat baik, waduh, ini sangat bermasalah. Terlepas lagi dari itu, maka harus juga perlu diperhatikan di pasal 1321. Apakah di situ ada pasangan? Apakah di situ ada juga Khilafah ya? Khilafah? Khilafah. Apakah di situ juga ada penipuan? Oh ya, ini. Maka ini yang harus diperhatikan. Kalau ada satu itu kan tidak sah sebuah kesepakatan apabila iklan apabila diberikan karena kekhilafan dan atau ada unsur paksaan atau penipuan di dalamnya Sesuai dengan ketentuan pasal 1320 ya, 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian itu terbagi menjadi dua, syarat subjektif dan juga syarat objektif. Syarat objektif yaitu kesepakatan dan kecakapan. Syarat objektifnya klausul yang halal dan objek tertentu. Pertanyaannya, perjanjian ini satu, tidak ada klausul harga, nominal itu tidak ada sama sekali. Terus yang kedua, kewajiban masing-masing pihak, kewajiban pembayaran maupun levering, tahu kan levering? Penyerahan barang, penyerahan objek maksudnya, itu tidak ada sama sekali. Apalagi jangka waktu pembayaran, dan apalagi dihubungkan dengan biasanya perjanjian ada
Bosmeyer, ya kan? Bosmeyer, terus kemudian one prestasi, apabila terjadi one prestasi itu seperti apa? Tidak ada sama sekali. Tata cara pembayaran juga nggak ada itu. Kenapa? Tata cara pembayaran juga. Tata cara pembayaran tidak ada. Jadi perjanjian ini sangat aneh. Perjanjian ini sangat aneh, makanya kita bahas di video ini. Apakah tidak ada klausula harga atau nominal? Itu bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian atau tidak? Jawab pertanyaan berikut ini. Kuis. Apabila ini kalau menurut kami ya, menurut kami di sini tidak ada mengenai klausula harga, berarti objek tertentunya tidak terpenuhi. Syarat sahnya perjanjian untuk yang syarat objektif ini tidak terpenuhi. Apabila syarat sahnya perjanjian syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, alias batal demi hukum. Nah, kita coba ajukan itu kan, posisi kita sebagai penjual, ya kan? Lain kita adalah penjual, kita adalah penggugat. Oleh sebab itu semua, sebagaimana yang telah kita paparkan masing-masing, maka kita ajukan gugatan. Gini, ini tadi kan kita akan bahas mengenai kewajiban masing-masing. Jadi kewajiban penjual itu apa sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata, dan kewajiban pembeli itu apa. Oke, itu perlu disampaikan ke tamu. Di sini mungkin nanti teman-teman Pak Agus sama Pak Sandi yang bisa menjelaskan mengenai kewajiban dari penjual itu apa dan kewajiban dari pembeli itu apa. Coba Pak Agus mungkin sesuai dengan ketentuan pasal 1474 bahwa kitab undang-undang hukum perdata, kewajiban daripada penjual yaitu menyerahkan dan menanggungnya. Menyerahkan barang dan menanggungnya. Menanggung dari rasa apa? Menanggung dari rasa aman bahwa objek tersebut tidak dalam sengketa. Terus kemudian mau dijabarkan lagi referensinya, menanggung dari kemungkinan cacat atau rusak. Ada beberapa sih, tapi secara garis besar ya kalau objek tanah berarti terkait dengan surat-suratnya, ya kan? Yeah. Surat-suratnya apakah surat itu sudah sesuai apa belum, itu nanti dari kewajiban penjual. Ya, tapi di sini kita lebih fokus ke kewajiban pembeli, dikarenakan perjanjian tersebut kita batalkan karena tidak ada harga, nominal harga yang disepakati itu tidak ada. Jadi klien kita kan selaku penjual. Jadi kita lebih fokus ke pembeli. Udah, kewajiban pembeli dengan pasal sesuai dengan ketentuan pasal 1513 kitab undang-undang hukum perdata bahwa seorang pembeli harus membayar harga yang telah ditentukan. Nah, itu kan dari pasal 1513 kitab undang-undang hukum perdata ada elemen yang namanya harga. Jadi tanpa adanya harga yang disepakati, mustahil dianggap telah terjadi jual beli. Itu aja sih secara garis besar. Kenapa kita mengajukan gugatan seperti yang kita bahas tadi. Mungkin Big Boss mau mengajukan. Jadi perjanjian jual beli itu terdapat beberapa asas yang mengikuti. Satu, asas itikat baik. Jadi penjual dan pembeli harus mempunyai itikat baik. Itikat baik dalam arti apa? Bahwa si penjual itu menanggung rasa aman
pada saat menyerahkan barang tersebut dan si pembeli timbal baliknya membayar harga yang telah disepakati, itu tidak terpenuhi. Terus yang kedua, asas kepatutan. Asas kepatutan. Jadi asas kepatutan ini sesuai dengan ketentuan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kepatutan sudah sepatutnya dalam suatu jual beli itu adalah adanya harga. Dan asas yang belum terpenuhi konsensus. Konsensus. Ya, Asas konsensus atau konsensual. Ini maksudnya adalah adanya kesepakatan. Jadi sebuah perjanjian, sebuah perikatan itu harus ada kesepakatan. Jadi jawabannya adalah jual beli itu dianggap jawabannya adalah gugatan apakah ini? Gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, teman-teman di sini yang saya ketahui ada beberapa teman-teman yang fokus kalau perjanjiannya itu cacat, berarti wan prestasi karena ada perjanjian. Tapi ini tidak, ini ada perjanjian, akan tetapi tidak terpenuhinya secara apa? Secara undang-undang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. ini yang sering terjadi memang. Betul kata Big Boss ini. Seringkali ya kebanyakan dari orang-orang ketika disebut perjanjian itu pasti pikirannya adalah wan prestasi gitu kan. Nah, bahwa dalam kenyataannya terkait penanganan perkara tidak selamanya seperti itu. Dari suatu perjanjian pun itu bisa memunculkan sebuah gugatan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena dilanggarnya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan pasal 1266 tentang pembatalan perjanjian. Baiklah, syarat batal harus otomatis dianggap ada. ya 1266 nanti juga sebenarnya. Masa kita buka terus? 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menyatakan tentang syarat pembatalan. Jika suatu syarat pembatalan terpenuhi maka dianggap tidak pernah ada. Kalau 1266 itu kan syarat batal itu dianggap otomatis tercantum walaupun secara eksplisit tidak tercantum dalam perjanjian. Nanti terus. Ya, sudah. Siapa lagi Pak? Jam berapa ini? Ini setengah 12 loh. Bayangkan. Ini bulan puasa terakhir 29 ya, hari ke-29. Hari ke-29 jam setengah 12 kita masih di sini. Kita kelihatannya mau tahu di sini kayaknya. Tapi lumayan kan wajah-wajah kita masih agak-agak lumayan dipandang lah ya. Lanjut aman lah ya. Ini berkat istilahnya itu apa ya? Auranya bulan Ramadan. Oke pemirsa, cukup sampai di sini dulu. Ya. Tutup terus. Ayo, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu pemirsa, teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk bahagia. Salam Olahraga.